cuman kayaknya nggak ada deh. Atau saya mungkin kurang tahu gitu ya. Cuman saya seringnya sekarang ya membagi secara manual gitu ya. Jadi ngelihat ukurannya berapa terus ya baru dibagi rata. Kalau di AutoCAD kan enak ya, dia ada copy mid between two point, terus kita bisa nge-divide, ngebagi rata gitu ya. Lebih enak sih, lebih banyak fiturnya. Kayaknya kalau di SketchUp perlu plugin. Cuman kalau plugin kan mereka berbayar ya. Nah, di sini kurang lebih saya udah lumayan kebuka nih. Ini masih settingan default. Bisa coba lihat. Nah, di sini nanti kita akan coba atur-atur ya. Cuman di sini saya akan tunggu dulu rekan-rekan. Lalu ini ada pertanyaan dari Kak Ade Astrid ya. Kak, gimana caranya pindahin scroll and sketch? Maksudnya pindahin apa ya? Keliling-keliling. Ini bisa pakai WASD ya. Untuk di Enscape ini bisa pakai WASD untuk move. Lalu untuk scrolling seperti ini untuk melihat atas, bawah, kiri, kanan, shift supaya lebih cepat. Nah, sambil menunggu rekan-rekan membuka Enscape-nya dan sambil menunggu rekan-rekan yang memberikan lampu LED strip, di sini saya akan coba jelaskan ya, Enscape yang ada di tools Enscape gitu ya. Nah, pertama di sini home, ini ya kita saat ini ada di home gitu ya. Jadi tampilan saat ini adalah home. Lalu selanjutnya di sini ada collaborative annotation. Di sini kita bisa memberikan komen atau issue terhadap 3D model yang ada gitu ya. Misal kita pick di sini kita beri komen. Cuman sejauh ini saya kurang menggunakan ini karena belum nemu manfaatnya gitu. Selanjutnya di sini ada beam. Hanya saja seperti yang kita tahu, SketchUp itu dia tidak support beam ya. Apa ini namanya beam itu nggak support di SketchUp, jadi dia nggak ada. Kalau misalnya rekan-rekan misal pakai Revit atau pakai ArchiCAD, mungkin dia akan ada nih si beam information. Selanjutnya di sini ada view management. View management ini adalah tempat di mana view yang kita save gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa create view untuk save view. Misal contoh di sini, misal saya buat seperti ini, saya create. Nah di sini ada kan create view. Jadi mau saya keliling kemanapun, terus saya mau render yang tadi tuh balik lagi. Jadi dia di save gitu. Nah untuk yang create view ini, jadi nanti bisa banyak banget gitu ya untuk save view aja gitu ya. Selanjutnya di sini juga ada asset library, bisa kita akses lewat Enscape-nya langsung juga gitu ya. Terus di sini ada site context. Site context ini untuk interior mungkin dia tidak akan terlalu digunakan. Kalau untuk eksterior mungkin dia akan lebih berguna ya. Kalau untuk site context. Lalu di sini ada video editor untuk melakukan video rendering. Di sini screenshot atau Shift F1, Shift F11, Shift F11 ini dia fungsinya untuk melakukan rendering. Jadi kalau kita mau render ya kita klik ini nih. Nah sebelahnya di sini ada batch rendering. Batch rendering itu buat apa? Misal di sini rekan-rekan ada banyak banget nih view-nya. Ada yang scene 1 sampai 10 misal. Terus pengen di-render semua dalam satu waktu, itu bisa pakai batch rendering. Cuman untuk rekan-rekan yang spesifikasinya mid to low, saya tidak sarankan untuk menggunakan batch rendering karena akan lebih berat dan ada potensi kena backsplat gitu. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk yang spesifikasinya mid to low pakai batch rendering. Selanjutnya di sini ada 360 panoramic view, terus sebelahnya extend the lawn. Ini saya jarang gunakan. Di sini ada minimap, jadi kelihatan petanya gitu ya, peta 3D-nya. Ini arrow kita ada di mana gitu ya.
kurang lebih seperti itu. Ini minimap, matikan. Nah, selanjutnya di sini ada hal yang harus selalu aktif, yaitu save frame. Save frame ini harus selalu aktif karena dia penting ya. Jadi dia itu eh, menunjukkan apa yang ada di layar kita atau menunjukkan apa yang akan kita render. Contoh, misal anggap ini asal aja ya. Coba. Oh iya, atas dan bawah. Nah, kita misal ngerender seperti ini. Anggap ya, kita ngerender pikiran kita dia tuh sejajar gitu ya. Misal ini tuh atas, dia tuh mentok sampai bagian atas pintu misal gitu ya. Ternyata ketika render hasilnya malah seperti ini, ada plafonnya nih. Bisa dilihat ya, di sini ada bagian plafon ya. Sedangkan seperti ini dia tidak ada. Nah, hasil render kita itu yang mana? Apakah yang nggak ada plafonnya seperti yang kita lihat di layar, atau yang ada plafonnya? Jawabannya adalah yang ada plafonnya. Maka dari itu, save frame itu harus selalu nyala. Harus selalu nyala lagi. Harus selalu nyala. Kenapa? Karena save frame ini tuh yang akan menunjukkan apa yang akan kita render. Jadi ketika kita render, sebenarnya dia ada plafonnya. Jangan sampai misal rekan-rekan kayak ngerender, oh ini tampilnya udah enak nih, nggak kelihatan plafon. Terus dia pas di bagian atas kabinet, ternyata pas di render hasilnya seperti ini, ada plafonnya gitu. Jadi pastikan save frame selalu nyala ya, supaya apa yang kita lihat dan apa yang kita render itu sama gitu. Jadi ini harus selalu nyala. Selanjutnya, di bagian ini dia ada 3 pilihan nih. Ada perspektif, ada 2 point, dan ada ortografik. Bedanya apa? Kalau ortografik ini untuk bikin ini ya, bikin apa namanya, isometrik gitu ya. Lalu perspektif, ini tampilan perspektif aja. Nah, yang perlu rekan-rekan note adalah ini tampilan perspektif nih, rekan-rekan dalam interior jangan pernah menggunakan perspektif. Kenapa? Bisa dilihat ya, kabinetnya miring. Kabinetnya miring. Karena tampilannya pakai perspektif. Kalau kita pakai 2 point, bisa dilihat ya perbedaannya, semuanya lurus gitu. Ini perspektif, dia distorsi ya, miring. 2 point dia lurus. Nah, jadi pastikan rekan-rekan dalam melakukan rendering di Enscape atau di aplikasi manapun, untuk rendering interior, khusus interior, selalu gunakan 2 point. Kalau perspektif itu kadang dia bagus, tapi kalau di eye level, contoh misal, nah eye level dia lurus ya. Kalau di eye level dia lurus perspektif. Tapi kalau kita udah kayak agak ke bawah gitu ya, contoh agak ke bawah seperti ini, dia jadi miring. Kita agak ke atas, miring. Jadinya hasil gambarnya tidak baik gitu. Sedangkan kalau 2 point, mau kita ngelihat ke atas, kita ngelihat ke atas seperti ini, terus kita sejajar, kita lihat ke bawah, itu dia semuanya tetap lurus karena dia 2 titik hilang gitu. Jadi pastikan selalu pakai 2 point. Lalu setelah itu, ini VR saya jarang gunakan. Lalu di sini navigation, ini bisa pakai walk mode, dan ini yang fly. Kalau yang fly itu dia kita bisa tembus-tembus. Kalau yang walk kita tidak bisa tembus, kita cuma bisa jalan aja gitu, nggak bisa kemana-mana. Kalau saya seringnya pakai yang fly. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas ke visual setting, saya akan coba untuk setting material terlebih dahulu ya. Di sini, rekan-rekan boleh lihat ya, pada bagian apa ini namanya wood floor,
Di sini saya udah beri nama ya. Di sini saya akan coba atur side by side. Lihat pada bagian wooden floor. Kita atur ke landscape material. Kita nyalakan bucket. Kita lihat. Nah, wood. Ini udah ada ya, ini diffuse. Nah, yang hebatnya dari landscape adalah kita bisa memberikan tekstur tanpa kita memiliki tekstur. Contohnya apa? Height map di sini, bump map, normal map, dan displacement map. Umumnya kita harus mendownload, gitu ya. Kita harus mendownload filenya terlebih dahulu. Dan sebenarnya saya sudah share juga ya di link itu. Di sini saya ada di sini webinar. Nah, ini ada ya laminate floor, ini displacement, dan ini rough map. Nah, cuman di sini saya akan coba tunjukkan kepada rekan-rekan, misal kalau rekan-rekan nggak punya file tersebut, misal gitu ya, rekan-rekan nggak punya file ini nih, terus gimana? Nah, enaknya di Enscape, berbeda dengan aplikasi lain, kita bisa menggunakan Use Albedo. Ini saya harap perhatikan ya, bagian lantai, ketika saya klik Use Albedo, lalu saya naikkan, dia akan lebih tegas. Terlihat tidak ya? Kalau di layar zoom ini tuh, nah ini bisa dilihat ya, materialnya itu lebih timbul. Coba kalau saya matikan. Nah, ini sebelumnya. Ini sebelum, lalu ini kalau saya klik Use Albedo. Nah, dia akan secara pintar dia akan membuat bump map bohongan gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan bump map asli, dia bump map bohongan yang Enscape buat berdasarkan dari diffuse map dari gambar yang kita input gitu. Jadi enaknya Enscape seperti itu. Ini bisa kita langsung tambahkan Use Albedo, dia langsung muncul teksturnya. Cuman di sini saya sarankan jangan sampai 10 ya. Di sini saya pakai 10 supaya kelihatan aja pembedanya. Kalau saya biasanya pakai 6 sampai 8 aja gitu. Nggak terlalu timbul. Karena material sendiri, kalau rekan-rekan tahu, itu ada resistansnya masing-masing ya. Kalau misalnya rekan-rekan pernah beli pelapis lantai, ada yang kayak tulisan R10, R11, R berapa, itu menunjukkan seberapa keras atau seberapa berteksturnya lantai tersebut. Semakin tinggi R-nya, berarti dia semakin dia anti slip. Kayak contoh untuk keramik kamar mandi tuh, itu kan anti slip ya. Nah, itu kalau yang lantai-lantai anti slip sampai 10 aja. Karena dia memang R-nya tinggi. Nah, kalau untuk tekstur-tekstur seperti ini, misal R5, R berapa, itu ya kasih ya mungkin 5, 6. Ini sesuaikan aja gitu ya dengan material yang kita kenal, material yang kita gunakan gitu. Misal di sini saya pakainya 6. Nah, selanjutnya reflection. Ini rekan-rekan perhatikan juga ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, roughness di sini semakin tinggi dia semakin tidak memantulkan. Semakin rendah dia akan semakin memantulkan. Nah, kalau dalam kasus kayu gitu ya, dia jadinya kayak basah karena ini 0 ya. 0 itu ekstrim banget sih. Cuman misal saya aturnya ke 50 aja deh. Nah, bisa dilihat ya, dia lebih reflektif. Jadi lebih realistik kayak emang lantai kayu gitu. Di sini kan ada refleksinya. Contoh, saya coba bulatkan. Nah, bisa dilihat ya. Di situ ada refleksi cahaya dari cahaya matahari. Kalau misal ini tidak saya atur, bisa dilihat dia mati, nggak ada refleksi cahaya mataharinya. Nah, maka dari itu saya turunkan nih, misal ke 50 atau 60. Nah, ini jadi ada refleksi cahaya di area sini, ada refleksi cahaya matahari, dan teksturnya pun dia lebih merefleksikan gitu ya. Jadi lebih hidup. Nah, setting material seperti ini adalah sebuah hal yang memang akan amat sangat takes time. Kenapa? Karena rekan-rekan tidak hanya mengatur lantai saja. Yang perlu rekan-rekan atur adalah kasur harus diatur, kain-kain, karpet, lalu semua panel-panel, semua material yang ada di file 3D rekan-rekan harus diatur satu persatu. Kalau misalnya rekan-rekan memang ingin hasil gambarnya itu sangat mendekati realistik. Jadi harus benar-benar secara detail, satu persatu material perlu diatur gitu.
Kalau di sini saya contohkan pada beberapa saja karena secara waktu memang itu akan amat sangat takes time. Jadi dalam video lagi, dalam webinar ini mungkin saya akan contohkan beberapa gitu ya, supaya mungkin nanti gitu ya setelah kelasnya selesai, misal rekan-rekan coba atur satu persatu tuh sampai benar-benar seisi ruangan teratur materialnya sehingga setiap material itu tampak realistik begitu. Jadi ini kurang lebih jadi seperti ini. Nah, perbedaannya adalah kalau misal di sini saya akan coba gunakan ya. Ini kan kalau saya pakai use albedo ya, bisa dilihat perbedaannya. Ini pakai albedo, pakai use albedo, dan ini tidak pakai. Bisa dilihat ya, ini flat, dan ini ada tekstur. Nah, lalu apa bedanya dengan kalau misalnya kita udah punya filenya gitu. Misal di sini saya pakai file yang ini nih. Ini ada displacement ya, tulisannya ini bisa di-download di mana? Saya udah share gitu ya di Google Drive. Itu bisa di-download, ada roughness, ada displacement. Di sini kita pilihnya displacement, klik open. Nah, ini hal yang terjadi kalau rekan-rekan salah nih, BAM map, padahal yang dimasukkan adalah displacement. Di sini saya atur ke displacement. Nah, di sini dia terlihat kayak nggak realistik, malah kayak apa ya, kayak rough banget. Kenapa? Karena value-nya. Nah, di sini saya akan coba membahas amount atau value. Ya. Untuk displacement map, di sini kan ada 3 ya, BAM map, normal map, dan displacement map. Untuk normal map, dia satuannya ratusan persen. Nah, kalau BAM map, dia satuannya value. Ini untuk BAM map, mungkin saya tulis aja gitu ya. Sebentar, saya atur ke displacement, supaya tampilnya bagus. Ini saya akan atur ke 0,3 atau mungkin 0,6. Nah, bisa dilihat ya, dia jadi ada rongganya. Di bagian ini dia jadi ada rongganya. Beda dengan yang tadi, sebelum saya aplikasikan displacement map. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau BAM map itu dia nonjol-nonjol, displacement map itu dia nonjol iya, masuk ke dalam iya. Jadi dia ada pori-porinya juga. Nah, jadi ini jadi ada kelihatan ya, ada gap-nya gitu, kelihatan kayak berlubang gitu. Nah, untuk value amount ini, aduh, hilang lagi nih. Pokoknya kalau BAM map, normal map, dan displacement map, value-nya ya, BAM map ini rekan-rekan boleh atur di skala 3 sampai 10. 10 ini max banget ya. Kalau normal map, ini rekan-rekan boleh atur di 50% sampai 200%. 200% ini udah max banget. Lalu untuk displacement map, ini rekan-rekan boleh atur di 0,1 sampai 1,0. Kenapa? Karena amount-nya ini kalau displacement map, semakin tinggi dia malah jadi aneh gitu ya, kalau lebih dari skala 1. Jadi skalanya itu 0,1 sampai 1 displacement, normal 50% sampai 200%, normal map. BAM map dia dari 3 sampai 10. Ingat ya, ini ya boleh dicatat atau boleh di screenshot atau mungkin nanti ketika nonton live recording, pokoknya ini harus diingat ya. Nah, amount di sini kalau misalnya displacement map saya pakai value-nya BAM map nih di 3 sampai 10. Ini 3. Dia tuh jadi super apa ya, kayak over banget deh gitu, kayak apa sih, alay banget gitu, karena teksturnya itu malah nggak realistik, malah jadi aneh, malah jadi freak gitu. Maksimumnya kalau displacement ada di 1. Ini max banget ya. Ini mungkin paling saya hanya gunakan tekstur amount di 1 kalau displacement map ya. Paling kayak batu-batuan, pasir, itu pasti saya pakai di 1. Kalau kayak kayu begini mungkin 0,3 sampai 0,5 gitu ya. Di sini saya atur di 0,5. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan dia akan lumayan berbeda gitu ya. Kalau di sini dia lebih terlihat nih gap-gapnya gitu ya. Gap antar parketnya itu lebih terlihat jelas. Kurang lebih seperti ini contoh kalau menggunakan displacement map. Nah, tetapi ketika rekan-rekan gitu ya mendownload displacement map, roughness map, diffuse map, ini akan lumayan take up space gitu ya. Jadi lumayan makan space karena contoh diffuse-nya aja tuh ini ada di sekitar 21 MB.
Jadi file rekan-rekan akan berat gitu ya kalau misalnya rekan-rekan pakai file-file seperti ini. Apalagi kalau banyak. Apalagi kalau misal seisi ruangan nih rekan-rekan pakai displacement map, BAM map yang begitu-begitu, itu akan amat sangat berat gitu ya. Makanya makanya software rendering itu kenapa berat karena penggunaan map-map material seperti itu, karena mendekati realistik ya dia semakin berat. Nah, maka dari itu di Enscape ini enaknya kita bisa pakai use albedo, jadi dia tidak berat. Contoh seperti yang tadi sudah saya contohkan, saya pilih material ini ya, material kain, saya pick. Waduh, hang. Semoga nggak close. Bismillah. Sebentar ya, ini kayaknya dia enggak kok nyaman. Oh iya, yap, not responding. Aduh, belum bisa lagi. Sebentar, semoga nggak kenapa-napa ya. Kita tunggu dulu sebentar. Pokoknya, nah, untung nggak kenapa-napa. Nah, di sini saya coba save dulu deh. Nah, bisa dilihat ya, ketika misal rekan-rekan mendownload sebuah furnitur, contoh kasur ini saya download gitu ya. Saya download tuh. Nah, terus di bagian tekstur ada yang warna kuning seperti ini nih. Ada warna kuning nih. Nah, ketika ada warna kuning, itu berarti ada sebuah tekstur yang invalid. Jadi, file kasur ini sebenarnya yang membuat 3D-nya itu memberikan tekstur di situ, memberikan BAM map di situ, memberikan displacement map di situ, tetapi file tersebut tidak terdownload dengan baik. Jadinya tidak, kita kehilangan gitu ya, invalid. Nah, ini bisa diklik X aja. Klik X. Ini rekan-rekan bisa lihat ya teksturnya. Lalu ini BAM map, saya klik use albedo aja. Jadi saya nggak perlu download gitu ya, karena saya nggak tahu nih file tekstur ini, tekstur kain kasur ini, saya nggak tahu tuh, saya bisa dapetin displacement map-nya dari mana gitu ya. Karena ini saya download dari 3D Warehouse misal. Nah, enaknya di Enscape kita bisa langsung klik use albedo aja. Jadi nanti dia akan mengenerate BAM map-nya sendiri. Jadi Enscape akan mengenerate BAM map dengan caranya sendiri. Contoh, nah bisa dilihat ya, dia jadi lebih ada teksturnya gitu. Contoh ini kalau saya matikan flat ya, ini flat, terus saya sesimpel klik use albedo gitu ya. Nah, dia langsung ada kedalaman. Coba saya naikkan ke 8. Nah, dia semakin timbul ya. Kelihatan nggak ya? Ini saya matikan, dia flat, dan ini saya aktifkan, dia jadi ada timbul. Nah, seperti ini dia jadi bikin lebih realistik gitu. Sesimpel rekan-rekan klik use albedo. Dan itu pada bagian tekstur ini saya turunkan ya, ini kain saya turunkan ke 70. Sesimpel memberikan atau mengklik use albedo itu lumayan bisa memboost sebuah 3D gitu. Sesimpel itu. Terus di sini ya ini memang semuanya ya. Nah, bisa dilihat ya, dia lebih 3D gitu, lebih bahasanya apa ya? Lebih crisp gitu, kayak emang ada teksturnya gitu. Ya mungkin bahasa saya agak aneh ya, mungkin maksudnya bahasanya kayak gini, nggak terlalu formal, maaf banget gitu ya, cuman saya harap yang ditampilkan lumayan jelas gitu ya, kayak maksud saya apa gitu, saya harap sampai gitu ya maksudnya, karena memang ya saya bicaranya gini ya, mungkin kayak kurang terstruktur, cuman saya harap sih sampai gitu ya. Di sini saya akan coba melakukan setting ke material-material lain juga. Dan rekan-rekan juga boleh ya langsung untuk melakukan setting material juga. Nah, ini yang setiap kali ada yang invalid, close, use albedo, langsung atur aja 8, beres gitu. Tapi harus ke semuanya gitu ya, kita harus atur ke semuanya. Ini juga sama materialnya, ini kalau saya klik karpet, nah dia jadi kayak berbulu gini, saya kurang suka sih. Jadi saya biasanya pakai generik aja. Pakai tekstur 8. Terus, nah bagian kursi ini, kursi-kursi cushion seperti ini. Ini juga invalid ya. Close, use albedo. Lalu 8. Nah bisa dilihat ya. Atau mungkin dia bisa 10 deh. Nah, bisa dilihat ya, ini before,
flat, ini after, dia timbul-timbul ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ini material, ini HPL loh, ini HPL dari dari Aika gitu ya. HPL itu kita sudah pasti tidak punya nih, tidak punya displacement map. Enaknya di Enscape, kita bisa pakai si use albedo. Ini coba saya terapkan ke 10 misal. Nah, dia jadi ada timbul ya, ada wood grain-nya gitu. Padahal yang namanya HPL, HPL Tako, Karta, Aika, gini-gini, itu pasti kita akan sulit gitu ya, atau mungkin veneer gitu ya, veneer gitu ya, itu pasti kita akan susah menemukan displacement map-nya di online. Nah, enaknya Enscape, dia mudah, kita tinggal atur aja amount-nya. Pakai use albedo, atur amount, dan done gitu ya, dan beres gitu. Jadi dia ada teksturnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu pada bagian ini fabric ya. Iya, fabric. Di sini saya atur juga. Di sini mungkin saya tidak akan atur semuanya dalam webinar ini. Kenapa? Karena kita belum membahas visual settingnya ya. Jadi supaya kita bisa ke visual setting, saya akan lumayan mempercepat. Nah, bisa dilihat ya, 3D gitu ya, lebih terlihat, lebih timbul daripada ini before, flat, ini after. Nah, sesimpel itu, seenak itu Enscape tuh. Terus kurang lebih seperti ini. Nah, ini lampunya udah nyala, sorotannya udah lucu, udah bagus. Terus wallpaper juga akan saya coba. Wallpaper juga akan saya coba. Ini ceritanya pakai wallpaper yang 3D gitu ya. Sekarang udah lumayan happening nih. Wallpaper yang ada kayak 3D-nya gitu. Udah. Tinggal atur-atur lagi yang lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu contoh untuk memberikan material ya. Sekarang kita akan coba mungkin untuk melakukan settingan ya. Settingan pada ini ya. Settingan pada apa namanya? Visual setting. Nah, di sini sebelumnya rekan-rekan boleh lihat ke bagian text. Di bagian text ini sebenarnya saya sudah siapkan untuk dekorasinya ya. Di sini saya aktifkan dekorasi. Ini masih belum ke load ya. Ini masih loading. Ini rekan-rekan boleh aktifkan ya decoration. Di situ sebenarnya udah keisi gitu ya dekorasi-dekorasi pada ruangan ini. Setelah diaktifkan dekorasi, barulah kita akan coba ke visual setting. Jadi di sini saya tidak akan melakukan settingan lebih lanjut ke material-material lain ya. Nah, ini kurang lebih gitu ya. Untuk dekorasi-dekorasinya. Nah, ini kurang lebih. Nah, setiap dekorasi yang ada di sini pun, kalau misalnya rekan-rekan punya waktu gitu ya, bisa langsung diatur satu persatu juga. Bonekanya diatur satu persatu. Semua elemen yang ada di ruangan ini boleh diatur satu persatu gitu ya. Benar-benar satu persatu harus diatur seperti tadi tuh. Pakai bump map-nya dinyalakan gitu ya. Kurang lebih seperti ini saya akan coba. Nah, sekarang kita akan melakukan settingan gitu ya ke bagian preset. Nah, di sini ini kan ada yang udah preset gitu ya. Di sini saya akan coba create preset baru. Ini rekan-rekan boleh ya create preset, misal baru centang. Nah, di preset baru ini sebenarnya ada apa ya sebutannya, kayak ada pemahaman-pemahaman yang menganggap kalau kayak auto exposure itu lebih baik dimatikan. Nah, sebenarnya menurut saya sebenarnya tergantung gitu ya, tergantung tergantung dari hasilnya sendiri sih. Kalau misalnya auto exposure-nya emang bikin gambarnya jadi jelek ya,
matikan. Tapi kalau misalnya gambarnya pun udah bagus pakai auto exposure ya nggak apa-apa gitu. Karena auto exposure ini ya tugasnya dia membantu, cuman memang terkadang auto exposure ini tidak tahu sifat gambarnya seperti apa sehingga hasilnya malah jadi jelek. Jadi tergantung, sesuaikan aja. Kalau dirasa udah bagus pakai auto exposure, pakai aja. Kalau dirasa jelek pakai auto exposure jadi kayak terlalu gimana gitu, matiin aja gitu. Di sini saya matiin. Exposure dibiarkan dulu. Field of view saya biarkan. Depth of field akan saya biarkan mati. Rendering quality saya naikkan ke ultra. Nah, field of view di sini ini untuk mengatur kayak ini lebih jauh, ini lebih dekat gitu ya. Sebenarnya bukan lebih jauh lebih dekat sih. Sebenarnya field of view itu kayak contoh nih ya. Ini orang. Terus ini ada sebuah, ini anggap sebuah ruangan gitu ya. Di sini ada meja, terus di sini ada kursi misal. Nah, ketika field of view-nya besar gitu ya, semakin besar field of view-nya, ruangan ini pun akan jadi semakin besar. Ruangan yang tertangkap di layar itu semakin besar. Semakin kecil field of view, semakin kecil ruangannya. Jadi akhirnya yang tadinya seluas ini akan terlihat seperti kursi dan mejanya itu kayak dempetan. Karena ruangnya jadi kecil, ruang yang ditangkap oleh gambar akan jadi terasa kecil, padahal tadinya jarak dari meja ke kursi ini jauh misal gitu ya. Ini aslinya jauh tetapi jadi dekat. Itu karena pengaruh dari field of view gitu ya. Nah ini contoh, kalau saya dekatkan seperti ini nih, kalau kita lihat gitu ya, kayak semuanya tuh jadi kayak berdempetan gitu ya. Kayak semuanya tuh lebih besar, lebih dekat satu sama lain. Padahal sebenarnya tidak gitu. Itu karena pengaruh saja gitu. Ini saya atur ke 90. Kak izin tanya, furnitur seperti lemari, kalau furnitur kayak itu tergantung banget ya. Jadi kalau saya lemari seperti ini saya bikin. Kenapa? Karena ya di sini saya pakai apa ya? Karena kantor saya ini bisa ada workshopnya ya, jadi bisa custom furnitur gitu ya. Jadi biasanya saya buat sendiri. Jadi ini custom furnitur. Kalau misalnya Kak Fitriani misal pakai furnitur dari IKEA, dari Informa, dari Ace Hardware atau hal-hal serupa, itu biasanya download yang serupa gitu ya, yang mirip-mirip, atau mungkin bikin sendiri mirip, itu nggak apa-apa. Kalau di sini saya custom yang seperti ini, jadi yang saya render gitu ya, ya itu adalah yang akan dibuat juga, jadi akan buat juga nanti furniturnya dibuat seperti ini gitu, jadi buat sendiri kalau saya. Ini saya lanjut lagi ya. Selanjutnya di sini ada depth of field. Depth of field ini untuk memberikan efek bokeh ya. Kayak contoh, ini terus ini jangan pakai auto, ini kita atur fokusnya mau di mana, misal di si jerapah. Misal di si jerapah. Nah, jadi fokusnya di jerapah, yang lainnya ngeblur gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini fungsi dari si depth of field. Jadi ini untuk memberikan efek bokeh. Jadi supaya lebih bukan sinematik, apa ya, bokeh aja gitu. Nah, cuman saya sendiri jarang banget pakai ini kalau untuk presentasi. Kenapa? Karena klien kita pengen ngelihat gambarnya jelas. Jadi nggak perlu pakai depth of field. Biasanya saya baru menggunakan depth of field untuk view pemanis aja gitu. Jadi kayak misalnya rendering yang pemanis aja nih biar lucu gitu ya kelihatannya, baru saya pakai depth of field. Selain itu biasanya saya nggak pernah dipakai, jadi supaya gambarnya jelas gitu. Walaupun memang kalau pakai ini kayak tampilnya kayak lebih lucu, lebih ciamik, lebih unik, lebih UNCH banget gitu. Cuman ya nggak pakai gitu. Selanjutnya pada bagian image, di sini ada highlight shadow, ini biarkan aja. Saturasi jangan pernah diatur, biarkan dia 100% supaya warnanya tidak hilang. Color temperature di sini bisa diatur, disesuaikan dengan mood yang ingin diberikan. Misal semakin tinggi dia semakin cold, semakin membiru, semakin kecil dia semakin warm, semakin kuning. Nah, ini sesuaikan dengan
apa namanya, ambience yang ingin diberikan gitu ya. Cuman perlu diingat, bedakan ambience dengan kegagalan dalam rendering atau ketidakbalansan, ketidakseimbangan dalam rendering. Jadi kadang ada gambar yang dia tuh kuningnya tuh kuning banget kayak begini. Ini bukan ambience yang mau kamu berikan gitu ya. Ini bukan ambience kuning yang ingin diberikan. Ini ya kuning aja gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Misal saya atur di 10.000. Kalau saya suka warna-warna yang agak netral atau enggak sedikit warm atau sedikit cold. Jadi enggak yang warm banget, enggak yang cold banget gitu. Lalu ini dari Kak Boni, Kak, apakah nanti ada koleksi preset? Kalau dari saya sih, saya seringnya buat sendiri gitu ya. Jadi setiap apa ya sebutannya? Setiap ruangan dengan sifat yang berbeda gitu ya. Itu pasti kita perlu membuat presetnya tersendiri gitu. Karena akan berbeda. Misal ruangan ini, misal ada ruangan lain tetapi jendelanya sama gitu ya. Jendelanya sama, luasannya sama, tinggi plafonnya sama. Itu boleh banget pakai preset yang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya yang satu ruang kamar anak satu seperti ini, lalu kamar anak yang kedua misal jendelanya cuma ada 2 pintu, sisanya dinding, plafonnya misal lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu misal arah mataharinya itu di barat bukan di utara atau bukan di selatan atau di mana gitu ya, itu akan berbeda sifatnya. Jadi akan perlu preset yang baru gitu. Jadi pasti tergantung gitu ya, tergantung dengan ruangannya. Kalau ruangannya punya sifat yang sama, punya bukaan yang sama, itu bisa gitu ya. Punya bukaan yang sama, luasan yang sama, itu bisa pakai preset yang sama. Tapi kalau luasnya berbeda, bukaan jendelanya berbeda, itu pasti harus buat preset baru gitu. Efek di sini saya akan matikan semua. Kenapa? Karena pertama motion blur ini hanya terlihat dalam video rendering. Motion blur itu ketika kita bergerak-gerak, dia jadi ada motion blurnya. Lalu lens flare sebenarnya bisa bagus kalau misalnya dalam kasus ada cahaya matahari yang masuk, terus lens flare juga akan cenderung lebih terlihat ketika ada fog, ketika ada sebuah kabut. Ketika ada kabut, lens flare ini akan bagus. Biasanya lens flare dengan bloom ini akan bagus kalau misalnya rekan-rekan gunakan misal rekan-rekan desain sebuah kabin atau sebuah villa, misal di Bogor, misal kabin atau villa. Terus cuacanya misal hujan berkabut. Terus itu bisa gitu ya pakai bloom dan pakai lens flare. Dia memberikan efek gitu ya kepada gambar supaya lebih kayak ada mood yang diberikan gitu ya, ada feel yang diberikan begitu. Kalau dalam kasus seperti ini tidak perlu dinyalakan karena tidak ada mood yang bisa diberikan. Selanjutnya vignette, ini tuh dia memberikan ini ya, apa namanya, kayak frame warna hitam begitu. Saya tidak suka, matikan. Lalu chromatic aberration, ini juga tidak akan terlihat kalau foto rendering. Dia chromatic aberration itu baru akan terlihat kalau misalnya apa namanya, video rendering. Jadi chromatic aberration itu nanti dia bakal ada kayak ada RGB gitu, ada bayangan RGB gitu. Terus selanjutnya ke atmosfer, fog. Di sini saya matikan supaya gambarnya lebih jelas. Fog saya matikan. Sun brightness di sini saya biarkan terlebih dahulu, cuman mungkin saya akan atur ke 10. Night sky saya biarkan, shadow biarkan, artificial nanti belakangan, ambient saya biarkan. Intensity atau wind ini 0 kalau tidak ada kolam. Kalau ada kolam ini boleh ditambahkan. Kalau ada pohon ini juga boleh ditambahkan. Selanjutnya pada bagian sky, nah disinilah yang akan membedakan. Pasti rekan-rekan juga udah sering banget dengar yang namanya HDRI. Nah itu juga bisa kita gunakan di Enscape ya. Kita biasakan jangan menggunakan yang biasa aja seperti ini. Kita pakai HDRI. Di sini namanya Skybox. Nah, di sini kita bisa load Skybox from file. Skybox ini bisa kita dapatkan di mana? Contoh, ini bisa kita bisa kita dapatkan di ini salah satu websitenya, namanya Polyheaven. Nah, ini ada HDRI, browse HDRI. Di sini ada banyak, bisa di download gitu ya. Ada banyak.
dia yang akan memberikan efek gitu ya. Terus di sini kan mungkin beda-beda ya, kayak misal di sini ada yang biru, di sini ada yang kuning, di sini ada mataharinya, di sini enggak. Nah, ini perlu dipilih dengan baik gitu ya. Sesuaikan, misal saya cari, nah contoh yang ini kelihatannya lucu, bagus. Saya coba pakai yang ini deh. Ini, nah di sini kan ada pilihannya. Ini jangan pilih sesuaikan dengan layar. Kalau layarnya Full HD, ambil yang 2K. Kalau layarnya emang udah 4K ya boleh pakai 4K. Kalau layarnya masih yang Full HD, ya ambilnya 2K aja, nggak usah kegedean. Di sini jangan EXR, kita pilih HDR. Lalu di sini saya download. Nah, di sini saya download di sini, oke. Beres. Lalu saya load Skybox, download. Di sini saya tambahkannya ini namanya Dry Orchard. Open, kurang lebih seperti ini, dia jadi lebih gelap daripada sebelumnya. Ini karena belum disetting ya. Rotasi di sini untuk mengatur rotasi dari gambar HDR-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya akan cari yang lebih sepi. Ya, kurang lebih yang ini juga udah oke. Pohonnya seperti itu. Terus di sini adalah, sebelum ke pengaturan cahaya, saya akan coba ke output dulu. Di bagian output, di sini rekan-rekan bisa pilih Ultra HD, atau mungkin kalau misalnya nggak kuat, bisa ke Full HD. Nah, cuman untuk file format, saya sarankan pakai JPEG. Kenapa? Karena kalau PNG itu filenya lumayan besar, gitu ya, jadi lumayan makan space. Jadi biasanya saya pakainya JPEG. Terus, sekarang, kira-kira di dalam Enscape ini, pencahayaan apa aja sih yang perlu diatur? Pertama ini ya, HDRI brightness. HDRI, atau mungkin ya HDRI. Terus selain itu di bagian atmosfer di sini ada sun, ya. Ingat ya, HDRI. Aduh, kok berhenti. Terus sun. Lalu di sini juga ada ini ya, ada artificial brightness. Artificial brightness, dan satunya lagi adalah exposure. Exposure. Nah, kurang lebih 4 aspek ini nih, exposure, terus sun brightness, artificial brightness, dan HDRI brightness. Keempat inilah yang akan amat sangat mempengaruhi pencahayaan pada rendering gitu ya. Jadi, sebentar. Nah, ini tuh lumayan, betul. Nah, biar enak sebentar ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita harus mengatur keempat ini. Tetapi, jangan terkecoh gitu ya. Jangan terkecoh seperti apa. Contoh misal, ruangan ini gelap kan. Kalau ruangan ini gelap, pikiran kita biasanya mikirnya, oh ya udah, HDRI-nya dicerahin, sun-nya dicerahin, artificial-nya dicerahin, exposure-nya cerahin. Itu jangan seperti itu. Jangan semuanya malah ditambah. Jangan kayak misal ruangannya gelap terus semuanya harus ditambahkan supaya cerah. Enggak seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di 4 aspek ini tuh enggak semuanya harus sama. Jadi kita harus atur supaya pencahayaannya itu balance. HDRI ini mengatur cahaya dari luar. HDRI mengatur cahaya dari luar. Sun brightness mengatur cahaya matahari sama dari luar dan ke dalam, karena cahaya mataharinya masuk ya di sini. Dia kan ada kaca, jadi dia berpengaruh juga. Artificial brightness ini mengatur cahaya-cahaya lampu ya. Dan exposure ini untuk mengatur overall gitu ya. Baik itu luar, dalam, itu overall brightness diaturnya di exposure. Jadi saya tekankan lagi, keempat settingan ini jangan pernah diatur secara linear. Linear itu seperti apa? Seperti tadi. Jadi kalau misalnya ruangannya gelap, semuanya dinaikkan. Itu nggak boleh. Misal ruangannya terlalu terang, semuanya diturunkan, itu juga tidak boleh. Jadi kita atur, sesuaikan semuanya sampai balance.
luar, dalam, matahari, dan overall brightness harus balance. Jadi bisa misal HDRI-nya dinaikin, sun-nya misal diturunin, artificialnya misal diturunin, exposure-nya dinaikin, atau HDRI-nya diturunin, sun-nya ditambah, artificialnya ditambah, expo-nya diturunin, atau kayak ya random aja gitu. Jadi nggak ada, jangan terpaku pada unsur logika gitu ya di sini. Benar-benar sesuaikan dengan feeling, kita naikkan turunkan keempat aspek ini sampai menemukan titik di mana pencahayaannya itu pas gitu. Di sini saya akan coba atur ya. Ini udah lumayan kelihatan terang ya. Ketika saya atur ke 4000 karena HDRI seperti yang tadi saya sudah bilang itu ngatur cahaya di luar ya. Jangan sampai kalau segini ya emang di dalam jadi lebih cerah gitu ya. Di dalam lebih cerah ketika saya atur di 34.000 nih, dalamnya cerah. Tapi langitnya nggak kelihatan nih. Pohon-pohonnya juga over gitu ya, over brightness. Nah, makanya saya turunkan sampai kayak ke titik di mana ya pencahayaannya itu pas gitu ya, cahaya di luarnya pas, nggak terlalu over, ini awannya masih kelihatan, dia pas. Ruangan dalam dia naik dikit doang, ya. Ini mungkin saya pasin ke 9000. Terus udah HDRI, saya atur sun. Sun ini sebenarnya agak sulit sih. Kenapa? Karena di sini tidak terlihat ya mataharinya. Di sini mungkin saya akan coba atur view dulu. Rekan-rekan boleh pilih view dari pojok seperti ini. F. Ini rekan-rekan pilih ke view ya. Inscription ini, lalu klik create view. Nah, di sini ada sun position. Di sini rekan-rekan boleh atur gitu ya. Ada azimuth dan altitude. Altitude ini mataharinya ada di mana, saya ingin dia masuk seperti ini, 22 derajat. Azimuth, saya ingin dia menyinari, nah seperti ini, 169 dan 22 kurang lebih. Lalu saya akan create view-nya mungkin agak terlalu jauh. Mungkin di sini saya akan create view, create. Nah, dengan begini, dia lebih terlihat ya mataharinya. Jadi ketika saya atur sun brightness, dia akan terlihat. Nah, ini over, nggak boleh ya. Kita atur, turunkan. Sampai ya soft aja. 15% ini udah lumayan soft. Mataharinya tidak terlalu terik gitu ya. Artificial, lampu-lampu nih. Coba saya naikkan. Dia warm ya. Karena ini saya nggak pakai yang 4000K, ini kayaknya saya pakainya yang 3000 deh kayaknya. Jadi dia memang efeknya lebih warm. Cuman saya coba turunkan, dia terlalu kuning, kurang lebih seperti ini. Terus setelah itu ke main, exposure, coba saya atur. Nah, kalau exposure dia overall kan, secara keseluruhan. Jadi kalau ketika saya naikkan exposure, pasti ada yang harus diturunkan. Contoh, misal saya atur ke 55, sun brightness-nya saya turunkan lagi. Nah, jadi lebih tipis gitu ya, jangan 0. Misal 5, mataharinya masih ada. Artificialnya juga saya turunkan karena tadi saya naikkan exposure. Misal 70. Lalu sky juga saya turunkan. Atau mungkin tetap. Mungkin turun dikit atau tetap. 8500 turun dikit. Tapi masih kurang, artificialnya kurang kerasa ya. Saya naikkan lagi. Lampunya masih kurang kerasa ada spotnya gitu ya. Ya di 100, ya kurang lebih sih. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau segini kan udah lumayan kelihatan gitu ya pencahayaannya. Makanya yang tadi saya jelaskan, HDRI, sun, artificial, dan exposure itu kita tidak bisa atur semuanya sama. Pasti ketika ada yang dinaikkan, kita harus ada yang diturunkan. Ketika ada yang diturunkan, kita harus naikkan yang lain. Jadi kalau mau mencerahkan, bukan berarti semuanya harus dinaikkan. Kalau mau menggelapkan, bukan berarti semuanya harus diturunkan. Semua ini harus kita atur benar-benar kayak step by step. Biasanya saya mulai dari HDRI, terus ke sun, terus artificial, terus waktu ke main, di sini gitu ya. Ketika saya atur exposure pasti harus saya adjust lagi yang lain gitu. Jadi memang back to back ya semuanya.
Kalau udah dari exposure, mundur lagi ke belakang, ke sun lagi, ke artificial lagi, ke HDRI lagi, terus balik lagi dari HDRI ke sini, ke sini, ke sini. Pokoknya bolak-balik aja antara 4 ini. Dan eh, urutannya gitu ya, urutannya saya memang selalu seperti ini. HDRI, sun, artificial exposure. Terus udah itu, kalau dirasa udah pas, terus pengen coba diulik lagi, pengen coba diboost lagi, saya atur balik lagi dari expo sampai ke HDRI. Jadi benar-benar alurnya sih seperti ini, gitu ya. Ini paket untuk pengaturan pencahayaan. Pasti hanya pakai 4 ini gitu, kurang lebih. Dan di sini mungkin saya belum terlalu maksimal nih dalam pengaturannya. Karena tadi kan hanya kayak geser-gesernya cepat aja gitu ya, belum yang terlalu expert, belum terlalu kayak mengatur HDRI bagaimana. Kurang lebih, tapi gitu ya, memang kurang lebihnya yang perlu kita atur adalah seperti itu gitu ya. Kita perlu mengaturnya tuh dalam urutan seperti ini. Tapi misal ketika mengatur dirasa oh HDRI-nya udah oke kok, ini boleh di lock, terus langsung aturnya dari sun artificial expo, terus expo artificial sun. Ya, oh sun-nya kayaknya udah deh lock, tinggal atur dua ini, artificial dan exposure. Misal exposure-nya di lock gitu ya, nah baru atur si artificial gitu. Jadi memang disesuaikan aja sih gitu. Kurang lebih seperti itu untuk pengaturan cahaya. Saya mungkin akan atur cahayanya seperti ini saja untuk kelas ini. Lanjut ya, kita lihat lagi sebentar. Kok ini masih belum ya? Nah, ya kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya nggak yang bagus banget, tapi ya udah cukup gitu ya pencahayaannya. Udah lumayan cerah gitu ya. Lalu di sini juga lampu udah terlihat ya. Nah, saya tuh selalu pengen banget cahaya lampu itu terlihat gitu ya. Sorotan lampu yang ke lantai itu harus terlihat gitu. Jangan sampai lampunya cuma nyala di atas doang gitu. Jadi harus ada yang kayak ke bangku, ke elemen lain itu kelihatan nyala gitu. Mungkin saya coba tambahkan deh. Lampunya bisa 110. Dia jadi kerasa lebih warm ya. Ada kuning-kuningnya. Kurang lebih seperti ini. Untuk pengaturan setting preset. Nah, selanjutnya untuk pengaturan view nih. Di sini kan kita baru buat satu ya. Nah, pasti kan rekan-rekan sering banget nih merasa kayak mau view seperti ini tapi kayak aduh nabrak tembok, terus maju lagi. Terus kayak aduh nabrak tembok lagi. Nah, itu gimana? Sebenarnya ya, Enscape ini saya udah sering banget bilang kalau Enscape itu dia bisa terintegrasi dengan si SketchUp. Jadi rekan-rekan sebenarnya boleh banget, misal mau view seperti ini, di SketchUp-nya nih, rekan-rekan pakai potongan, pakai ini ya, section plan potongan, tempelkan aja, oke, klik kanan, reverse ya, kita reverse, kurang lebih seperti ini, dia jadi berlubang ya, terus kita push nih, misal segini deh, sampai nggak ada batu-batunya. Nah, sekarang kita bisa ambil view yang full gitu ya, tapi ya jangan sampai kelihatan potongannya. Ini kan kelihatan ada potongannya. Nah, jangan sampai kelihatan potongannya. Kita atur misal seperti ini. Iya, kurang lebih. Bentar, coba saya atur. Oh ya, kalau misalnya rekan-rekan belum terlalu terbiasa mengatur tanpa ada bantuan, ini boleh pakai video editor ya. Klik video editor atau V, lalu show grid lines. Supaya pas aja gitu, supaya roll of the third kalau nggak salah. Saya ingin bagian tengah ini pas, terus kayak ya kurang lebih ini kayak terlalu miring. Nah ini jadi lebih freely gitu, kita bisa mundur maju bebas, nggak terhalang tembok. Jadi tipsnya untuk ruangan-ruangan yang sempit, contoh WC sering banget gitu ya, WC kamar mandi itu saya sering banget pakai ini gitu ya, saya ambil potongan, ambil view gitu, jadi supaya lebih bebas. Nah ini biasanya kalau hardware seperti ini ya, pencahayaannya tiba-tiba blown out, tiba-tiba cerah banget, padahal seharusnya enggak. Ini efek hardware. Makanya yang tadi saya bilang, kalau hardware itu lumayan mempengaruhi gitu, kadang suka tiba-tiba seperti ini. Tapi kalau di render dia benar sendiri kok.
Nah, kurang lebih di view seperti ini saya tambahkan ya. Nah, ini benar sendiri kan. Di sini saya tambahkan create view, mataharinya saya save tetap sama gitu ya. Create. Di sini saya rasa cahaya mataharinya cukup deh. Udah lumayan cerah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus ada satu hal lagi, satu hal terakhir gitu ya, pada kelas ini yang akan saya contohkan, yaitu apa? Yaitu ada di bagian resolusi. Nah, di sini rekan-rekan boleh pada bagian preset ini baru gitu ya, ada tanda titik 3 nih, ini boleh diklik, pilih duplicate, lalu kita buat misal portrait gitu ya, portrait, portrait lagi, portrait. So, nah, gimana cara buat yang portrait? Ini simple, rekan-rekan hafalin aja nih angka-angkanya. Misal kalau yang pakai Full HD, ini kan 1920 dikali 1080, itu tinggal di switch. Jadi 1080 dikali 1920. Kalau pakai Ultra HD seperti saya, di sini 3840 dikali 2160 kan, kita buat ke custom, pastiin kita ada di ini ya, di preset yang portrait, kita buat custom, kita ketik nih 2160 dikali 3840. Nah, kita dapat nih potret. Cuman seperti yang dapat terlihat, ini kayak distorsi ya, kayak ruangannya kerasa jauh. Kenapa? Karena field of view-nya berbeda. Ketika kita menggunakan tampilan yang portrait, field of view ini harus kita atur minimal ke berapa? 45. Nah, jadi dia enggak distorsi. Cuman kalau saya biasanya saya mengambil tampilan-tampilan portrait ini misal untuk ya untuk Instagram Story, untuk konten gitu ya, Reels. Ini biasanya saya atur nggak di 45, bahkan biasanya lebih rendah. Misal, nah jadi untuk menunjukkan detail-detail kecil aja gitu. Misal saya ingin meng-highlight bagian kursi nih, bagian apa ya namanya? Bukan kursi, meja belajar misal, meja belajar anak ingin saya highlight. Tapi saya ingin kelihatan mainan-mainan juga, terus ada wallpapernya, kurang lebih seperti ini. Misal, atau enggak seperti ini. Ya misalnya, kirang langkung nasaki, enggak, jelek. Ya kurang lebih seperti ini. Misal gitu ya. Nah, misal seperti ini. Field of view-nya di 20. Atau mungkin ini bisa digedein, bisa dikecilin lagi. Mungkin 25 deh. Ya, kayaknya 25 aja. Nah, kurang lebih enggak deh, 20 deh bener. 20 kayaknya lebih lucu gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah, ini kan udah tersave ya, dia auto save portrait. Di sini saya akan coba tambahkan view, saya tambahkan view, mataharinya tetap create. Nah, dapat deh view lain pada sebuah ruangan dengan aspek rasio ya, ini sebutannya aspek rasio. Aspek rasionya yang berbeda. Yang ini dia wide view, wide gitu ya. Sedangkan yang ini dia portrait. Seperti itu. Ini pun bisa gunakan buat yang baru juga, misal contoh square ya, dia kotak, outputnya misal ini jadinya 2160 dikali 2160. Nah, ini jadi lebih enak lagi gitu ya. Misal saya buat seperti ini, atau mungkin saya pakai perspektif mungkin untuk yang ini. Enggak deh, saya pakainya 2 point juga. Cuman saya pengen highlight. Nah, misal ya asal aja sih. Di sini saya coba atur asal aja. Seperti ini. Misal ini untuk yang square dia lebih dekat lagi. Dan sebenarnya bisa diatur juga di field of view. Field of view-nya bisa dijauhin, bisa dideketin, sesuaikan aja sih. Misal di 25, saya atur seperti ini. Dia lebih meng-highlight lagi. Mungkin lebih nyerong seperti ini. Terus saya tambahkan create fill dan jadi deh. Ini untuk aspek rasio yang lain gitu ya. Jadi di sini kita sudah coba untuk membuat visual setting presetnya ya. Lalu kita juga sudah membuat beberapa preset yang portrait, yang baru atau wide gitu ya, dan yang square. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya.
Nah, bisa dilihat ketika saya ke Enscape Scene 2, temboknya nggak bolong karena saya save-nya dalam keadaan temboknya masih nggak bolong. Sedangkan di Enscape Scene 3, dia sudah tersave, temboknya bolong gitu. Oh iya, perlu di-note, ketika temboknya bolong seperti ini, cahaya matahari nggak akan bisa masuk ya. Makanya nggak akan bisa masuk dari belakang ke sini. Jangan mentang-mentang kayak ini bolong, oh jadi bocor dong cahayanya, enggak gitu. Jadi dia masih tetap secara view aja, dindingnya tetap ada, tetapi secara view kita kelihatannya tembus gitu. Kurang lebih seperti ini. Ya mungkin untuk pembelajaran pada webinar Express hari ini dari saya seperti ini.